Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita bisa memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi, hari Senin 23 Maret 2026. Saya berdoa dan biarlah kita terus tetap semangat untuk kita semua, sekalipun mungkin dalam hidup ini kita bisa mengalami pergumulan dan beban berat. Namun satu hal yang pasti, Tuhan punya rencana di dalam segala keadaan hidup kita. Dan hari ini tentunya kita masih terus belajar mengenai bagaimana kita bisa memiliki sikap hati yang baik dan benar saat masalah datang dan menghimpit hidup kita. Hari ini kita belajar dengan judul Providensi Tuhan dalam Masalah. Kita tentunya sudah belajar secara luas mengenai providensi Tuhan di bulan yang lalu. Namun saat saya mempersiapkan renungan ini, rasanya saya harus memasukkan bagian providensi Tuhan ini di dalam membahas mengenai masalah kita. Kenapa? Karena Tuhan dalam kemahatauan dan kemahakuasaannya mengerti seluruh keadaan kita. Saat Ia mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, maka Ia bekerja di dalam providensinya untuk menggenapi rencananya bagi kita, sekalipun dari pihak atau sudut pandang manusia mungkin menyakitkan bagi kita. Tapi dari sudut pandang Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan tahu hasil akhir dari apa yang Ia izinkan dalam masalah yang sedang kita hadapi. Tentunya untuk membahas hal ini kita harus membaca Roma 8 ayat 28. Karena ini adalah ayat yang sangat berhubungan erat dengan providensi Tuhan, terutama saat kita menghadapi masalah dan pergumulan. Ayat ini mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus menggarisbawahi kata turut bekerja. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada yang di luar atau tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu mulai dari awal sampai akhirnya. Tuhan tahu dan mengerti mulai dari A sampai Z mengenai situasi dan pergumulan yang kita hadapi dalam masalah kita. Satu hal pasti dari jaminan ayat ini, segala sesuatu yang bekerja itu adalah ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dikasih oleh Tuhan, yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita lanjutkan ayat 29 di sana, kalau kita itu sudah dipilih, kita pasti dipanggil oleh Tuhan karena kita sudah ditentukan untuk diselamatkan sehingga kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sehingga anaknya itu benar-benar nyata di dalam kita. Tuhan Yesus sudah menderita, kadang bisa mengalami permasalahan dalam hidupnya. Kita pun juga harus mengikuti teladan yang sama seperti Tuhan Yesus. Kita bisa mengalami masalah dan pergumulan. Namun satu hal yang pasti, ayat tadi menyatakan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Saya pikir contoh yang paling tepat untuk hal ini adalah kehidupan Yusuf yang kita bisa membaca mulai dari Kejadian 37 sampai 50. Kita tentu tahu ceritanya Yusuf dicemburui oleh kakak-kakaknya karena dia mendapat kemanjaan atau kasih yang berbeda dari papanya, sehingga menimbulkan rasa cemburu di hati saudaranya, sehingga Yusuf pada waktu itu akhirnya dijahati oleh saudaranya sampai dia dijual kepada orang Ismail, lalu akhirnya dia dibeli oleh orang-orang Midian dan sampailah dia di istana Potifar. Di istana Potifar dia fitnah karena dianggap mau memperkosa tuannya. Akhirnya dia berakhir di penjara karena Tuhan punya rencana. Di penjara itulah Yusuf berhasil menafsirkan juru minuman dari raja. Dan akhirnya Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun yang memberikan saran dan nasihat kepada Firaun bahwa akan ada 7 tahun masa kelaparan, lalu akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Di masa kelimpahan inilah Yusuf dengan hikmatnya diberikan oleh
Tuhan untuk mengumpulkan 1/5 dari hasil panen, sehingga saat kelaparan tiba, seluruh umat manusia, terutama bangsa Mesir, bisa bertahan. Kita tahu ceritanya, akhirnya saudaranya datang ke Mesir untuk membeli gandum, dan akhirnya Yusuf membuka rahasia siapa dirinya. Dan di sini kita belajar dalam Kejadian 20 ayat 50, Yusuf berkata, apa yang engkau lakukan untuk kejahatan justru untuk kebaikan, sehingga bisa memelihara keluarga dan keutuhan bangsa Israel. Saudara, apa yang dianggap sebagai kejahatan oleh saudara-saudara Yusuf, tapi Yusuf menganggapnya untuk kebaikan. Saya percaya setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan punya rencana, dan kalau itu belum terjadi, tetap saja percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah mengasihi kita, memilih dan memanggil kita, menyelamatkan kita, masakan Ia tidak menolong kita dalam pergumulan kita. Dalam segala keadaan, di dalamnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, yaitu bagi setiap orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Mari terus bersukacita dalam pergumulan kita, mari terus berharap dan semangat dalam permasalahan kita, karena kita tahu segala sesuatu terus bekerja untuk kita mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.